Saya menyampaikan, saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Oke, jadi gini ya. Pertama, saya dengar kabar Bang Haji Ridho ketangkap lagi tuh, gitu kan. Saya nggak percaya bener banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita kan juga udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu, jangan-jangan salah nama nih gitu. Akhirnya keesokan harinya saya dengar berita dari sumber yang yang bisa dipercaya lah. Saya kaget sekali bahwa ternyata memang itu betul ditanggal. Karena soal apa belum jelas. Kalau kemarin dulu malam, akhirnya Ridho telepon saya, nangis. Pokoknya nangis luar biasa, membicarakan minta maaf bahwa ternyata Ridho belum bisa memegang amanat Bapak. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Ya, saya terus terang shock sekali. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu? Kira artinya dia minta maaf berkali-kali. Saya bilang, ya saya selalu memaafkan kamu, bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho, Pak. Nah, kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak ada kata putus asa dalam hidup ini. Papa maafin kamu dan kamu harus bangkit kembali. Dan peringatan ini biasanya 2 kali. Nah, ini kamu mendapat peringatan yang kedua nih. Kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak care, Atamallahu ala qulubihim, dikunci hati kamu, dikunci mata kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah. Nah, itulah kira-kira pembicaraan singkat saya dengan Ridho. Bahwa buat saya ini memang satu ujian besar. Buat keluarga ini ujian besar, mengejutkan banget. Dan memang saya agak tidak terlalu beban juga mengingat memang kita ini tengah dilanda wabah COVID-19 yang jadi pandemik, dan ternyata narkoba juga wabah yang tidak kalah dahsyatnya dengan corona. Bagaimana narkoba ini menyerang bangsa-bangsa di dunia, sampai Indonesia pun perlu mendirikan Badan Narkotika Nasional. Itu menunjukkan narkoba ini ancaman nasional gitu. Jadi melihat hal ini saya agak bukan terhibur, tapi agak ada excuse lah. Bahwa memang kita sedang diserang bukan hanya dengan corona, tapi bangsa ini juga tengah diserang oleh narkoba. Masya Allah, jadi ini satu hal yang harus saya hadapi, juga terutama Ridho. Dan saya ada komitmen sama Ridho ketika dia selesai dari kuliah semester 1 dulu itu, saya wanti-wanti sama dia, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa elsap loh, Papa nggak ikut campur, angkat tangan, silakan atasi sendiri. Siapa? Gitu. Nah, jadi kemarin saya bilang itu juga.
Udah kita pamit ya, bahwa kamu silahkan jalan sendiri. Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus dari orang tua. Dan Papa maafkan kamu keadaan kamu dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam semester kedua. Kamu jalani itu dengan doa Papa, mudah-mudahan kamu lulus dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Kira-kira itulah selama ini dialihkan sama Ridho. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Ridho sejak awal. Begitu Ridho didapati menyimpan amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap, atau setahun, barangkali ada overdose sudah. Nah, jadi di samping itu kita juga, saya keluarga bersyukur, berterima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu cepat, sigap, spontan, sehingga para pengguna narkoba ini nggak berlarut-larut menggunakan narkoba. Tentunya dengan harapan ke depan bahwa semoga nanti di taraf selanjutnya kita mendapat perlakuan hukum yang adil, yang bijak, yang adil seperti itu. Silakan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Pak Haji akan terus mengikuti mengawal proses nanti Ridho sendiri, Pak Haji? Ya pastilah ya. Saya akan memantau terus dan berdoa terus. Yang namanya anak gimana kan nggak bisa dilepas. Berharap direhab nggak Pak Haji? Berharap direhab apa gimana Pak Haji? Ya tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya. Tentu permohonan saya untuk direhab, jangan sampai ditahan di penjara gitu. Ya barangkali efeknya akan juga kurang baik. Pak Haji, tadi sengaja jenguk kapan Pak Haji? Kenapa? Jenguk. Aja. Kalau jenguk ini mungkin belum ya. Masih Pengembangan kan? waktunya belum bisa dilakukan. Ya Pak Haji, apa bisa dibilang ini salah pergaulan apa seperti apa sih Pak Haji? Kan sudah 3 kali. Dua. Semester 2 nih. Kenapa? Salah pergaulan atau seperti apa Pak? Ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam hal ini kita harus introspeksi ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Bang Haji, apa sih yang membuat Ridho akhirnya mencoba kembali lagi untuk mempergunakan itu? Mungkin sempat bertanya alasannya apa dan itu. Nah ini yang dia kurang terbuka sama saya. Jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Ketika dia telepon saya nangis-nagisan, cuma ucapannya maafin Ridho. Maka Ridho tidak bisa memegang amanat Bapak. Kenapanya dia nggak jelaskan. Pokoknya Ridho salah Pak, Ridho tidak mampu mengapa. Barangkali halusinasi ya. Itu kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi. Barangkali ini yang dimaksud Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu. Katanya gitu. Itu sugestinya itu. Ada sangkutannya nggak sih Pak Haji dengan mungkin pandemi, stres menghadapi pandemi corona ini juga, job mungkin sebagainya Pak Haji? Kalau job, alhamdulillah ya, kita banyak agenda-agenda dia di katakanlah di virtual ya, virtual TV. Ada rencana dia bikin sinetron, yang tulis rekaman, itu saya rasa enggak. Tapi bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa narkoba sama dengan corona, bahaya. Jadi
Ada pertanyaan lain? Pak Haji, dengan tadi pengakuannya Ridho bahwa menyatakan Ridho memang tidak kuat dan tidak bisa melepas akannya narkoba, akhirnya jeblos lagi. Mungkin dari kurangnya apa ya Pak Haji, bisa dikatakan pengawasan dari Pak Haji sendiri atau seperti apa sih Ya. akhirnya tidak lolos lagi? Jadi hampir setiap hari pagi itu, Assalamualaikum dong, udah subuh, udah pak, udah lari pagi, udah olahraga, udah pak, udah baca Quran, belum pak, nanti mau baca, iya pak. Karena pesan saya sama Ridho sejak dia keluar itu, Ridho, kamu bersyukur mendapat teguran dari Allah ini supaya mata kamu melek, ya. Kamu dikasih modal oleh Allah, satu, good looking, kedua, kamu punya suara bagus. Talenta itu dari Allah, menjaga itu, pelihara itu. Nah, sejak ini rubah pola hidup kamu. Jadi pesan saya sama Ridho ini tiap hari, pertama, jangan ada hari lewat tanpa Quran, tanpa baca Quran. Kedua, jangan ada hari berlalu tanpa olahraga. Ketiga, jangan ada hari berlalu tanpa exercise. Apa passion kamu? Jadi baca Quran, olahraga, exercise. Tentang apa namanya passion kamu. Latih itu hampir setiap hari, setiap telepon. Berarti memang sering komunikasi sendiri ya Pak Haji? Kenapa? Sering komunikasi dengan Ridho sendiri, Sering, menanyakan kabar atau sering. Pak Haji, mungkin ke depan akan ada strategi nggak sih biar nggak terjadi semester 3 dan semester selanjutnya? Agar nggak terjadi semester 3. Ya tentunya ya kita memang al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu fluktuatif. Bisa sesaat bertambah, bisa sesaat menurun sesuai dengan apa situasi dan kondisi. Nah, memang yang kedua nih si Ridho bukan anak kecil lagi gitu, nggak gendong-gendong kan. Kalau gendong-gendong nyamuk gua tepak gitu. Ini dia udah gede, ya masa gua kamu kan nggak juga. Nah ya upaya kita sebagai orang tua adalah satu, doa. Kedua tentu nggak berhenti menasihati dia, beri pandangan. Tapi ketika ya dia kesandung gitu, seperti orang udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi masih kena juga itu yang namanya virus corona. Kira-kira saya lihat Ridho tuh kayak gitu. Tiap hari udah saya, masya Allah, saya kontrol terus olahraganya gimana, sampai kamu berapa sekarang? Ya harus slim gitu, karena ini modal dari Allah ini nih, body. Nah, terus baca Quran sudah belum? Salat sudah belum? Exercise sudah belum? Itu saya kontrol. Tapi di sela-sela itu kan setan nggak diam gitu. Di sela-sela itu setan ini mau luar biasa. Yuwaswis fi sudurin nas, dia selalu berbisik di dalam hati manusia. Ini mungkin yang dikatakan dalam istilah narkoba itu apa? Halu ya, halusinasi atau apa segala macam. Sugesti. Kan saya pernah ngomong gini, doh, hati-hati. Narkoba itu orang bisa bolak-balik loh. Akan mengupayakan rehabilitasi buat Ridho? Kenapa? Akan mengupayakan rehabilitasi? Ya pasti, kita makanya mohon kepada pihak aparat agar Ridho itu direhab dengan segala hormat lah saya mohon, karena saya rasa aparatur juga pasti lebih mengerti lah sebaiknya Ridho itu gimana. Pak Haji, Gimana Pak Haji? Pak Haji sama Ridho gitu maksudnya biar nggak kecolongan seperti ini. Kenapa? Lebih tegas lagi nggak? Hah? Lebih tegas lagi nggak dengan akan lebih Besok. tegas lagi Pak Haji. setelah semester 2. Bisa buat bacut kali ya, bacut besoknya. Pak Haji terakhir ketemu Gelagatnya gimana mungkin terakhir ketemu sama Ridho ada? Fine aja. Fine aja. Dia kan lagi merencanakan pernikahan ini kan. Ke Turki. Nah ini gue buka kartu dikit ya. Jadi lagi proses persiapan ini itu. Calonnya gimana Pak? Calonnya gimana Pak Haji melihat Ridho tersandung kasus ini? Respon calonnya gimana?
Saya belum tanya, tapi di Turki jauh. Oh, calonnya ada di Orang Turki Pak Haji. Turki. Orang Turki. Oh, berarti akan ada rencana gagal dong Pak Haji. Enggak. Atau diundur Pak Haji? Apa diundur? Mudah-mudahan jadi pada saatnya. Udah berapa Ya lama kan Pak di Haji? sana rencananya Juni. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak kejaksaan, ya sebulan aja dia direhab gitu karena Kebijakan. orang gitu. Kebijakan. Kan Ini gitu. persiapan udah ini ya Pak Haji ya. Ah, Udah jauh kenapa? apa persiapannya Pak Haji? Ya udah 50% persiapan dia ya. Pak Haji tadi bilangnya pernikahannya di Turki bulan Juni ya Pak Haji ya? Rencananya Juni nikah di Turki Emang orang Turki Pak Haji. sama orang Turki. Sosoknya namanya mungkin boleh dikasih tahu Pak Haji. Katanya Ridho aja siapa tuh? Udah berapa lama Pak Haji? Mungkin ketemunya di mana atau dijodohin gitu Pak Haji? Enggak kan adiknya dia Nazila kan suaminya orang Turki. Nazila itu adiknya Ridho, suaminya orang Turki. Jadi dari sana memang sering komunikasi dengan komunitas Turki. Gitu. Sejak kapan Pak? Hah? Ketemunya sejak kapan, terus kejadiannya udah berapa lama? Mungkin udah lama ya bulan-bulan. Setahun ada Pak Haji? Mungkin ya. Kalau dia pacaran saya nggak nungguin sih tuh. Tapi keluarga yang lain sempat saling gimana, Pak mengenal Haji? belum Pak Haji satu sama lain, keluarga dengan keluarga Pak Haji dengan keluarga Ya sudah lah. Pertemuan keluarga udah Pak Haji? Mendingan ke ini aja, ini masih next tuh. Ini yang dari Metro. Pak Haji Haji. dengan kejadian ini memberi pengertian terhadap keluarga sana gimana Pak Haji? Kenapa? memberi pengertiannya seperti apa Pak Haji Kepada keluarga 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 calon, calon mempelai? saya tanya itu udah open sih ke sana. Karena dibilang ini satu aksiden, bukan sesuatu apa ya dia bilang gitu. Ini hal yang aksiden lah artinya. Ya udah ada perjanjian dengan dia katanya. Pokoknya bunga lagi-lagi deh, saya nggak kesandung lagi. Pokoknya sekali lagi kan, nanti pas ini maafin juga. Pak Haji boleh dijelaskan kembali tentang harapannya untuk rehabilitasi dan bagaimana ke depannya? Ya tadi bahwa saya kemukakan karena kasusnya juga tidak terlalu besar ya, perolehan polisi itu nggak terlalu besar, namun 3 butir gitu ya, amfetamin itu. Jadi saya mohon agar bisa direhab gitu ya. Barangkali cukup untuk menyadarkan tapi kembali. Pak Haji, Instagram Pak Haji jadi diserang sama netizen, mungkin gimana komentar? Diserang apa? Iya, enggak komentar-komentar menyayangkan terus serang komentar-komentar. Ah, biasa. Serang aja sesuatu yang biasa. Lapor, hater, biasa. Oke, cukup ya. Makasih teman-teman. Kawan pers. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Haji. Thank you. Oke, sama-sama di teman-teman, thank you ya. Yuk. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.